Menantu Super. Bab 5701 sampai 5710. Bab 5701, Konspirasi Internal. Ke-25 orang itu tidak berkata apa-apa lagi. Mereka pergi dengan patuh sesuai rencana. Di luar rumah, 2 penjaga dan 25 orang lainnya telah menunggu lama, dan mereka agak cemas. Bagaimanapun, 25 orang yang mereka pilih adalah kandidat terbaik untuk tokoh terkenal itu. Menyelamatkan orang-orang ini adalah kuncinya. Sedangkan yang lain, tidak ada yang peduli. Namun, Han Sanqian memilih 25 orang itu, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa menunggu. Sekarang, melihat 25 orang ini keluar, kedua penjaga itu buru-buru berdiri dan menyapa mereka. 25 elit yang dipimpin oleh kedua orang ini juga segera berdiri dan mengikuti dari dekat. "Bagaimana kabarmu?" tanya penjaga itu dengan penuh semangat. Murid utama tersenyum lembut, kembali ke penjaga, "Tamu terhormat ini memang tamu terhormat. Dia sangat kuat. Setelah perawatannya, kami tidak hanya bebas dari keracunan darah, tetapi sebaliknya, kultivasi kami meningkat banyak. Iya, sekarang aku merasa bisa membunuh gajah dengan satu telapak tangan." Setelah mendengar penjelasan dari orang-orang ini, apakah mereka penjaga atau orang-orang terpilih di belakang mereka, semua orang sangat senang. Bagaimanapun, ini bukan hanya efek terbaik yang mereka bayangkan, tetapi bahkan lebih menakutkan, mengejutkan, dan gila dari ini. Memikirkan hal ini, sekelompok orang sangat bersemangat sehingga mereka tidak sabar untuk masuk sekarang. "Lalu apa yang tamu terhormat katakan? Bolehkah kita masuk sekarang?" Penjaga lainnya bertanya dengan tergesa-gesa. Pemimpinnya menggelengkan kepalanya, "Tamu terhormat mengatakan dia bisa masuk, tapi efeknya mungkin tidak sebaik kita." "Mengapa?" Penjaga itu bertanya, jelas sedikit cemas. Lagi pula, semua yang di depan bagus, kok yang di belakang, yang juga orang paling kritis di desa, tiba-tiba kehilangan efek itu. "Tamu terhormat baru saja merawat kami, dan vitalitas kami telah rusak parah. Oleh karena itu, jika orang di belakang kami perlu dirawat, tentu efeknya tidak akan terlalu baik." Ini. Setelah mendengar ini, wajah sekelompok orang itu berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hal ini membuat sekelompok dari mereka sangat kecewa, dan suasana hati mereka seperti naik roller coaster, naik turun. Namun, VIP mengatakan bahwa jika kita masuk sekarang, kita dapat mencoba yang terbaik untuk membantu mereka memperpanjang umurnya, dan kemudian menunggu VIP tersebut pulih, dan kemudian melakukan perbaikan mendalam. Kedua penjaga itu saling melirik. Meskipun metode ini tidak sebaik yang diharapkan, sepertinya ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya saat ini. "Kalau kalian berdua tidak terima," kata tamu terhormat itu, "setelah dia istirahat 1 atau 2 hari, dia bisa langsung menjalani perawatan menyeluruh seperti yang baru saja kita lakukan." Tapi, pria itu melirik ke-20 lainnya. 5 orang. Melihat ekspresi kecewa dan kehilangan dari kelompok orang ini, kelompok yang dipimpinnya mau tidak mau merasa begitu bahagia. Meskipun mereka memang berbohong sesuai dengan niat Han Sanqian, bagaimanapun juga, perlakuan yang mereka terima dari Han Sanqian dan perlakuan yang diterima orang-orang tersebut saat ini memang sangat berbeda. Guru yang dihormati berkata bahwa dia akan menyembuhkan mereka secara menyeluruh dan mengajari mereka keterampilan sihir, tetapi bagi orang-orang ini, guru yang dihormati itu bahkan tidak ingin melakukan proyek penyelamatan muka apapun. Dia langsung memberitahu mereka bahwa dia tidak dapat menyembuhkan orang-orang ini. Apalagi mustahil. Sembuhkan mereka. Oleh karena itu, biarlah mereka berbohong terlebih dahulu. Sekalipun orang-orang ini masuk, hasil terbaiknya hanyalah perlakuan asal-asalan dari sang majikan, yang mana itu bukan apa-apa, jauh lebih buruk dari keadaan mereka sekarang. Berpikir bahwa kultivasi saya jelas lebih rendah daripada orang lain, tetapi posisi saya saat ini jauh lebih tinggi daripada orang lain, bagaimana mungkin sekelompok orang tidak bahagia?
Bagaimana mungkin kamu tidak bangga? Dua penjaga, kamu lihat aku, dan aku lihat kamu. Keduanya sebenarnya sedikit kesal sekarang. Tentu saja mereka mengerti apa yang mereka maksud, yang berarti kelompok orang ini mungkin tidak bisa bertahan sampai Han San saat itulah kian mendapatkan kembali wujudnya. Jadi, sepertinya mereka punya pilihan lain, tapi nyatanya mereka tidak punya. Memikirkan hal ini, para penjaga melihat ke-25 orang di belakang mereka dan berkata, kamu harus pergi mencari tamu terhormat dulu. Adalah hal yang baik untuk menekan mereka untuk sementara. Setidaknya, itu lebih baik daripada diracuni secara langsung oleh hujan darah. 25 orang mengangguk. Bab 5702 penyu masuk. Ini memang merupakan solusi optimal. Pemimpinnya tidak berkata apa-apa, dia memimpin 24 orang lainnya dan dengan patuh menyingkir, membiarkan 25 orang yang dipilih oleh penjaga berjalan menuju ruangan. Kedua penjaga itu masih merasa sedikit tidak nyaman, lagi pula, itu bukanlah hasil yang mereka inginkan saat ini. Namun, melihat 25 orang di sini, sulit bagi mereka untuk terlihat terlalu jelas. Salah satu dari mereka tersenyum, tidak apa-apa. Lagi pula, masih ada 25 orang di sini yang sudah dirawat. Ya, ekspektasi awal adalah untuk 5 orang, tapi sekarang ada 25, 20 lebih banyak dari rencana awal. Awalnya, kedua orang tersebut ingin menyelesaikan rasa malu melalui kata-kata ini, namun mereka tidak tahu bahwa mengungkit hal-hal lama di antara mereka sebenarnya hanyalah luka baru bagi sekelompok orang saat ini. Dengan kata lain, dalam benak kelompok orang ini, jika Han San Qian tidak memilih mereka secara pribadi, maka menurut keinginan kedua penjaga ini, mereka mungkin akan duduk di sana menunggu kematian seperti kelompok orang lainnya. Memikirkan hal ini, sekelompok orang hanya memberikan senyuman palsu di permukaan. Ya, terima kasih dua penjaga atas kata-kata baik Anda. Jika bukan karena kata-kata baik Anda, tamu-tamu terhormat mungkin hanya menyelamatkan 5 orang. Bagaimana kita tidak cukup beruntung mengalami perlakuan seperti itu hari ini? Ya, ngomong-ngomong, kalian berdua bisa dianggap sebagai penyelamat kami. Mendengar pujian ini, kedua penjaga itu sangat bahagia di dalam hati mereka, dan mau tak mau mereka merasa sedikit bangga di wajah mereka. Meskipun pemilihan 50 orang yang tiba-tiba oleh Han San Qian memang tidak sesuai dengan harapan mereka, hanya merekalah 2 orang yang berhubungan dengan Han San Qian sepanjang perjalanan. Jika masalah ini sampai ke tangan pemilik desa, mereka berdua akan mendapat manfaat. Mereka dapat sepenuhnya mengikuti apa yang dikatakan dan dibanggakan oleh kelompok orang ini dibandingkan dengan pemilik desa atau orang lain. Mereka menghibur dan melayani para VIP dengan baik, sehingga para VIP memilih untuk menyelamatkan lebih banyak orang dengan begitu murah hati. Dan bahkan jika Anda tidak mengatakannya, banyak orang mungkin memiliki gagasan yang sama dengan kelompok orang ini. Jadi, bagaimana mungkin 2 orang tidak bahagia? Oh, kamu terlalu sopan. Kita semua bekerja di desa yang sama. Meskipun kita melakukan hal yang berbeda dan menjalankan tanggung jawab yang berbeda, kita adalah rekan kerja dan saudara. Benar, bisnismu sebenarnya adalah urusan kami, jadi sama-sama. Semakin mereka berdua memikirkannya, semakin mereka merasa bahagia dan gembira di hati mereka. Melihat kedua orang ini begitu bahagia, ke-25 murid itu merasakan ejekan yang lebih dingin di hati mereka, karena mereka bisa melihat wajah munafik kedua orang ini dengan lebih jelas. Pemimpinnya tidak ingin membuang waktu dengan mereka berdua, dan berkata dengan tenang, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dan beristirahat bersama semua orang. Kedua penjaga itu benar-benar tenggelam dalam kegembiraan dan tidak menyadari sedikit perubahan pada ekspresi pemimpinnya. Ayo, ayo, kamu baru saja dirawat dan butuh istirahat yang baik. Pemimpin itu mengangguk dan memimpin 24 orang yang tersisa ke dalam kelompok orang yang tidak mendapat kesempatan.
Saat ini, kedua penjaga tersebut masih tenggelam dalam kegembiraan dan tidak menyadari sama sekali bahwa ketika sekelompok orang ini kembali ke kerumunan, meskipun mereka duduk bersama, mereka segera berkomunikasi dengan yang lain, perlahan-lahan menyebar perlahan. Karena di permukaan sepertinya mereka sedang mengobrol dengan orang lain lalu duduk di sebelahnya secara alami, jadi jika tidak diperhatikan dengan cermat, sebenarnya sulit untuk menemukan petunjuk tersebut. 25 orang telah sembuh total, dan masih ada 25 orang yang untuk sementara menekan racunnya. Kedua bersaudara itu telah berhasil mendapatkan 50 kuota hidup untuk tokoh terkenal itu, dan pada dasarnya mereka telah digunakan untuk para elit. Pikirkan tentang hal itu, pemimpin aliansi tahu ya, kamu pasti akan sangat senang. Haha, kudengar posisi wakil kapten tim pengawal kita selalu kosong. Kaptennya hanya satu, tapi wakil kaptennya ada dua. Kita dua bersaudara, bukankah kita masing-masing hanya punya satu? Mendengar ini, kedua orang itu saling memandang dan tersenyum, mata mereka menunjukkan kerinduan akan masa depan. Nampaknya posisi wakil kapten tertuju pada dua orang. Saat ini, 25 orang yang memasuki rumah telah tiba di depan Han San Qian. Bab 5703, meletakkan ranjau. Temui tamu-tamu terhormat. Sekelompok orang sangat sopan dan memberi hormat segera setelah melihat Han San Qian. Han San Qian memunggungi mereka. Ketika dia mendengar mereka memberi hormat, dia berbalik dan berbalik dengan lembut, maafkan aku. Semua orang sedikit menegakkan tubuh. Saya yakin orang yang keluar tadi memberitahu Anda beberapa informasi dasar. Jika Anda masih memilih untuk masuk, Anda harus tahu bahwa apa yang saya lakukan sekarang hanya dapat membantu Anda menekan darah beracun untuk waktu yang singkat. Semua orang mengangguk. Ya, tamu yang terhormat, mereka sudah memberitahu kami sebelum datang. Ya, kami bisa mengerti. Kami bahkan tidak ingin mengganggu tamu-tamu terhormat dan ingin mereka beristirahat. Namun, Anda juga tahu bahwa hujan darah ini sangat deras. Anda sendiri yang membuatnya. Bagaimana kami orang biasa bisa menolaknya? Oleh karena itu, kami khawatir, kami mungkin tidak dapat menunggu hingga Anda pulih dalam beberapa hari mendatang. Jadi, saya akan meminta tamu terhormat ini untuk membantu kita menekan darah beracun di tubuh kita terlebih dahulu, lalu saya akan menunggu kabar baik Anda. Sekelompok orang sangat pandai berbicara. Pertama-tama mereka menaruh topi pada Han San Qian dan mengatakan bahwa Anda yang membuat darah dan kami tidak dapat menyelesaikannya. Kemudian mereka mengajukan permintaan yang sopan. Saya harus mengatakan, sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang saya katakan. Oke. Han San Qian mengangguk, ini adalah cara teraman, tapi sama seperti sebelumnya, yaitu, saya hanya bisa membantu Anda menekannya sementara. Cara menekan darah beracun di tubuhmu sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan memberimu makan dengan darahku. Tentu saja ini memang agak aneh dari samping, tapi yang lebih pintar di antara kamu bisa juga Anda harus tahu apa artinya memadamkan api dengan api. Darah beracun adalah racun paling kuat di dunia. Tidak ada cara untuk menghilangkannya, jadi satu-satunya cara adalah memberi Anda lebih banyak darah beracun. Tentu saja, ini berarti darah beracun di tubuhmu akan meningkat secara eksponensial, tapi ini memang bisa menekan darah beracun sebelumnya untuk waktu yang singkat. Tentu saja, ini juga berbahaya. Begitu pertarungan antara kedua racun itu selesai, saat itulah mereka menyerang tubuhmu, kemungkinan besar kamu akan mati lebih besar daripada sekarang. Jadi perlu diberantas juga. Cara pemberantasannya juga sangat sederhana, yaitu dengan mengubah darah beracun itu menjadi bagian dari tubuh Anda sendiri dan membiarkannya menjadi kekuatan di dalam tubuh Anda. Saya yakin Anda juga telah mendengar ini dari orang-orang yang baru saja keluar. Tingkat kultivasi mereka saat ini mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Inilah prinsipnya. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Sekelompok orang memahami konsep memadamkan api dengan racun,
Tetapi mereka belum pernah mendengar tentang penggunaan racun yang sama untuk melawan racun yang sama. Tetapi ketika mereka ragu, ketika Han Sanqian menyampaikan prinsip terakhir dan berdasarkan keadaan kelompok orang sebelumnya, semuanya tampak masuk akal lagi. Lagi pula, dalam kelompok orang itu, satu orang mungkin menyombongkan diri, dan dua orang mungkin merasa salah, tetapi tidak mungkin 25 orang secara kolektif melakukan kesalahan. Maka itu hanya berarti bahwa mereka sendiri tidak dapat memahami bahwa racun yang sama dapat menyerang racun, selebihnya pada dasarnya sepenuhnya logis. Memikirkan hal ini, semua orang mengangguk. Tamu yang terhormat, kami tidak ragu. Tingkat kultivasi Anda jauh melebihi kami. Tentu saja, pemahaman Anda dalam banyak aspek juga jauh melebihi pemahaman kami. Ya, kamu mengatakannya, kami lakukan saja. Han Sanqian diam-diam bahagia. Jelas dia telah menipu orang-orang ini dan menyembunyikan darah beracun di tubuh mereka. Tidak mungkin melawan api dengan api. Tidak ada operasi di dunia yang menggunakan racun yang sama untuk menyerang racun yang sama. Ia juga mengetahui bahwa pernyataan tersebut tidak dapat menipu para elit tersebut, namun karena ia menjelaskan semua prosedurnya tanpa masalah, maka orang-orang tersebut dengan sendirinya akan mengabaikan detail ini, atau dengan kata lain, mereka menipu diri sendiri karena tidak dapat memahami cara pengobatan tersebut. Faktanya, hal-hal ini akan membunuh mereka, dan juga akan menjadi bagian penting dari kehancuran Han Sanqian. Bab 5704 tidak diragukan lagi. Oke, karena tidak ada yang bertanya, mari kita mulai perawatannya sesuai langkah-langkahnya. Sama seperti kelompok orang pertama, duduklah di sekeliling saya dulu. Begitu Han Sanqian memberikan instruksinya, semua orang duduk mengelilingi Han Sanqian tanpa ragu-ragu. Setelah itu, sekelompok orang menunggu instruksi Han Sanqian selanjutnya. Sebenarnya yang harus dilakukan Han Sanqian sekarang sangat sederhana, yaitu membuat sayatan dan memberi sedikit darah untuk dimakan orang-orang ini. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membungkus darah beracun tersebut dengan energi nyata, sehingga darah beracun tersebut tidak langsung menyerang, dan akan terperangkap jika bocor. Namun untuk menampilkan sebuah pertunjukan, Anda harus memiliki satu set yang lengkap, dan Anda harus menggunakan beberapa misteri untuk membuat sesuatu menjadi misterius. Jika tidak, langkah yang terlalu sederhana akan mudah menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, Han Sanqian harus melakukan hal lain untuk membingungkan mereka. Han Sanqian melakukan proses yang rumit, dan dia dengan sengaja menggunakan energi nyata untuk bergerak, dan kemudian memaksa energi nyata untuk memberi mereka beberapa pertunjukan dan irigasi, sehingga energi nyata dalam tubuh mereka dapat berputar. Han Sanqian kemudian membuat luka pada dirinya sendiri dan mengeluarkan darah beracun tersebut. Setelah membungkusnya dengan energi nyata, dia membaginya menjadi 25 tetes dan memberikannya kepada semua orang yang hadir. Setelah serangkaian trik mewah Han Sanqian, nyatanya, tidak ada yang meragukan hal ini. Mereka semua membuka mulut dengan sangat jujur dan menyedot semua darah beracun ke dalam tubuh mereka. Setelah memastikan bahwa darah beracun didistribusikan kepada semua orang, Han Sanqian menggunakan energi sejatinya untuk sedikit meningkatkan kepemilikan semua orang, sehingga mereka dapat merasakan bahwa tubuh mereka berada dalam arah yang baik. Ya, dengan cara ini, tidak ada yang akan curiga bahwa hal-hal yang kamu berikan kepada mereka palsu. Setelah menyelesaikan operasinya, Han Sanqian dengan lembut menarik energi aslinya, lalu berpura-pura menjadi relatif lemah dan menghela nafas. Saat ini, saya telah menanamkan darah beracun pada kalian masing-masing. Sekarang, darah beracun yang baru akan menyerap darah beracun yang Anda terima sebelumnya dalam waktu singkat, dan kemudian mencoba menyerap darah beracun tersebut. Kumpulkan dan jadilah bagian dari individu baru milikmu ini. Tentu saja fusi ini akan berhasil, tetapi tidak akan sepenuhnya berhasil, jadi secara bertahap, mereka akan memiliki efek memadamkan api dengan api. Saya memberitahu Anda hal ini agar Anda dapat memahami tubuh Anda,
dan juga memberitahu Anda apa yang mungkin terjadi selanjutnya dan mempersiapkan mental Anda terlebih dahulu. Han Sanqian selesai berbicara dan melihat ke-25 orang yang hadir. 25 orang juga terbangun dari keadaan trans saat ini, dan mereka semua secara tidak sadar menggunakan nafas batin untuk merasakan kondisi fisik mereka. Pada dasarnya, mereka dapat memastikan bahwa situasi di dalam tubuh sejalan dengan apa yang dikatakan Han Sanqian, bahwa arus hangat dihasilkan di dalam tubuh dan secara bertahap menyebar ke seluruh tempat lain di dalam tubuh. Di tempat lain, jelas terjadi aliran balik ke pusat arus hangat. Terlihat bahwa ini adalah proses masuknya darah beracun dari mulut Han Sanqian ke dalam tubuh dan kemudian menyerap darah beracun dari tempat lain di dalam tubuh. Alasan mengapa arus hangat yang membuat orang merasa nyaman mungkin hanya seperti apa yang mereka rasakan sebelumnya. Dalam analisis terakhir, semuanya masih di luar pemahaman mereka. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, hal ini membuat mereka semakin mempercayai apa yang dikatakan Han Sanqian. Memadamkan api dengan api berhasil. Mereka mungkin memang adalah orang-orang yang lingkupnya rendah dan tingkat kultivasinya rendah, mereka tidak dapat memahami atau menangani hal-hal tingkat tinggi ini. Semua orang berdiri dan merasa bahwa tubuh mereka memang jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk berdiri satu demi satu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tamu terhormat atas bantuan Anda. Han Sanqian tidak merasa senang sama sekali, dan bahkan merasa sangat lemah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Itu saja, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan ini. Saya tidak tahu sudah berapa tahun saya hidup, dan saya tidak tahu sudah berapa kali saya mendengar kata-kata ini. Tidak harus seperti ini. Semua orang melihatku dan aku melihatmu, dan untuk sesaat aku tidak tahu harus berkata apa. Saya ingin tahu apakah tamu terhormat memiliki instruksi lain. Jika tidak ada instruksi lain, saya pikir. Saya akan pergi dulu," saran seseorang. Han Sanqian ragu-ragu sejenak dan tidak berkata apa-apa. 25 orang itu tidak berani bergerak dan menunggunya dengan tenang. Bab 5705, tidak ada yang terjadi. Hei, lupakan saja, aku tidak punya pekerjaan lain. Kamu harus mundur dulu. Aku ingin istirahat. Meskipun Han Sanqian mengatakan tidak terjadi apa-apa, semua orang masih bisa merasakan bahwa Han Sanqian sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Seseorang berpikir sejenak dan mengumpulkan keberanian, "Tamu yang terhormat, jika Anda memiliki kebutuhan, tanyakan saja dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda." Melihat penampilan tamu terhormat itu, apakah dia memerlukan ramuan untuk pengondisian? Seseorang bertanya. Saya harus mengatakan bahwa anak laki-laki ini cukup sesuai dengan keinginan Han Sanqian setidaknya. Tujuan kepura-puraan Han Sanqian saat ini adalah untuk mendapatkan sesuatu. Inilah tujuan sebenarnya Han Sanqian. Namun karena identitasnya, Han Sanqian malu mengungkapkan permintaannya. Salah satunya adalah monster tersebut kini telah mendapatkan posisi VIP. Tentu saja tidak menjadi masalah bagi VIP tersebut untuk meminta sesuatu. Masalahnya adalah Han Sanqian sebagai VIP tidak bisa membuka mulutnya. Pertama, tamu terhormat ini mahal. Bangsawan. Kedua, monster berumur ribuan tahun, jadi mereka harus memberikan rasa kekuatan yang sangat kuat kepada orang lain. Jika menginginkan sesuatu seperti ini, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Namun, tubuh Han Sanqian memang membutuhkan sesuatu untuk melengkapinya. Bagaimanapun, tubuh Han Sanqian telah ditiduri monster, jadi dia masih sedikit gugup sekarang. Ini mudah dimengerti, atau tidak bisa disalahkan pada monster itu. Lagi pula, satu orang harus menahan serangan ratusan ribu orang. Hanya dari gelombang ini, sudah bagus untuk bertahan hidup, dan berapa banyak barang yang bisa digunakan. Tertinggal di badan. Kain wol.
Meskipun naga iblis menyalakan darah naga iblis untuk membuat tubuhnya memasuki kondisi yang sangat kuat, kondisi yang sangat kuat ini selalu terakumulasi dengan darah naga iblis. Pada akhirnya, dia tetap harus bisa benar-benar melengkapi tubuhnya. Tentu saja, dengan darah naga iblis dan sejumlah besar energi iblis yang ditinggalkan monster itu sebelum dia pergi, Han Sanqian tidak bisa dikatakan sepenuhnya lemah hingga membutuhkan ramuan untuk suplementasi. Namun, dia tahu betul bahwa dia masih harus melakukan pertarungan terakhir dengan tokoh terkenal itu, jadi bukanlah hal yang buruk untuk membuat beberapa persiapan penyimpanan terlebih dahulu dan bersiap menghadapi hari hujan. 25 orang itu menatapku dan aku melihatmu. Akhirnya, mereka semua mengeluarkan beberapa pil dari tas mereka. Saya tidak sabar menunggu menjadi pekerja migran belaka. Saya benar-benar tidak punya banyak uang. Pil-pil ini hanyalah gaji saya yang biasa dari toko-toko terkenal. Mohon jangan tidak menyukainya, tamu terhormat, dan terimalah ini. Ya, tamu yang terhormat, ini adalah pemikiran kecil kami. 25 orang masing-masing memiliki sekitar 1 atau 2 pil, dan jumlah totalnya hanya sekitar 40 pil. Jumlahnya memang tidak besar. Apalagi, Han Sanqian bisa mengetahui kadar pil orang-orang ini secara sekilas. Lumayan, tapi untuk seseorang setingkat Han Sanqian, itu sangat buruk. Namun, ada 25 orang yang disebut muridnya yang membantunya melakukan sesuatu, tentu saja dia harus memberi mereka sesuatu untuk memenangkan hati orang-orang, agar mereka lebih aktif. Memikirkan hal ini, Han Sanqian berpura-pura menolak, saya membantu Anda mengobati luka Anda, tapi saya masih harus mengumpulkan hadiah Anda. Ini bukan cara saya melakukan sesuatu. Kalian, lebih baik ambil kembali. Tamu yang terhormat, tolong jangan berpikir seperti ini. Anda bahkan menyelamatkan hidup kami, jadi wajar saja jika kami memberikan beberapa hal yang tidak relevan. Ya, tamu yang terhormat, ini hanya isyarat kecil, anggap saja itu sebagai bakti kami kepada Anda. Itu hanya pura-pura menolak, jadi tentu banyak hal yang harus disebutkan. Oleh karena itu, Han Sanqian tidak perlu lagi berpura-pura. Kalau begitu, kamu boleh menyimpan pil ini, Han Sanqian mengangguk. Ke-25 orang itu tidak banyak bicara, lagi pula, bagi mereka, meskipun pilnya bagus, akan sangat bermanfaat jika bisa digunakan untuk menyenangkan orang setingkat monster. Setelah 25 orang keluar, Han Sanqian tidak bisa menahan cibiran. Memang agak tidak etis untuk menipu orang-orang ini tentang ramuan itu, tetapi mereka semua adalah musuh, dan bersikap baik kepada musuh itu sendiri merupakan semacam kekejaman terhadap diri Anda sendiri. Oleh karena itu, Han Sanqian sedikit stres, tapi tidak banyak. Setelah memastikan ini, Han Sanqian mengambil ramuan itu. Dia tidak terburu-buru untuk keluar. Sebaliknya, dia menemukan tempat untuk duduk. Dia tidak bermeditasi atau melakukan apapun. Dia hanya duduk di sana dan menunggu. Itu adalah jelas dia tunggu apa lagi. Bab 5706 menunggumu. Saat ini, orang-orang di luar masih bertindak sesuai rencana mereka. Ketika kedua penjaga pada dasarnya akan menonton lebih banyak, 25 orang yang masuk keluar, benar-benar menarik perhatian kedua penjaga. Kedua penjaga itu selalu merasa paling gugup terhadap para elit di 25 toko terkenal ini. Salah satunya adalah bahwa mereka memang salah satu kekuatan terkuat, dan yang lainnya adalah bahwa orang-orang ini sangat terlatih dan dapat menduduki posisi tinggi kapan saja di masa depan. Tujuan menjalin hubungan tertentu dengan orang-orang ini sebagai penjaga adalah untuk memfasilitasi segalanya di masa depan. Lagi pula, urusan pejabat yang saling menjaga tidak hanya terjadi di istana, tapi juga di keluarga besar dan kekuatan besar pada umumnya. Siapa yang tidak ingin posisinya lebih stabil, lalu siapa yang tidak ingin mengembangkan dirinya jika ada sumber daya yang levelnya sama atau hubungan sumber dayanya lebih tinggi? Bagaimana perasaanmu?
Begitu kedua penjaga itu datang menemuinya, mereka langsung bertanya dengan prihatin. Terima kasih kepada dua penjaga. Setelah perawatan VIP, kami merasa jauh lebih baik sekarang. Meskipun racun tidak dapat dibasmi, kami merasakan beberapa peningkatan dalam budidaya, tetapi tidak banyak. Sekarang kami hanya bisa menunggu sampai VIP tersebut hampir pulih dan memberi kami pengobatan yang komprehensif. Barulah kami mungkin bisa pulih seperti semula, atau bahkan menjadi lebih kuat. Kedua penjaga itu mengangguk ketika melihat ini. Pada dasarnya, itu sesuai dengan harapan mereka. Hei, sayang sekali keberuntungan kita sedikit lebih buruk. VIP sepertinya terbiasa bertarung sendirian. Dia tidak tahu aturan tak terucapkan dari beberapa kekuatan besar, dan dia benar-benar membunuh 25 orang itu terlebih dahulu. Pengobatannya sudah selesai, hei, bukankah ini membuang-buang sumber daya? Seorang penjaga tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Ya, alangkah baiknya jika kita diselamatkan terlebih dahulu. Ini urusannya. Penjaga lain juga setuju. Perkataan mereka merupakan salah satu kata-kata tulus mereka, tentu saja juga mencerminkan betapa besarnya keinginan mereka untuk menjalin hubungan baik dengan ke-25 orang tersebut. Hei, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ketika kedua penjaga mengatakan ini, ke-25 orang itu merasa sedikit tertekan dan menyesal. Memang benar dari segi kekuatan, mereka tentu saja menjadi prioritas tertinggi. Namun, para VIP memberikan peluang terbaik kepada orang-orang yang relatif inferior. Mereka agak tidak puas dan tidak puas. Namun saat ini, 25 orang lainnya sudah tidak berpikir untuk mempedulikan hal tersebut lagi. Mereka sekarang sangat sibuk dan sibuk berkomunikasi dengan orang lain. Tepatnya, ini adalah keluhan. Perlu Anda ketahui, selain 50 orang terpilih tersebut, masih banyak lagi orang yang sebenarnya tidak mempunyai kesempatan untuk berobat, oleh karena itu merekalah yang paling banyak mengeluh dan berduka. Namun dibandingkan 50 orang terpilih, mereka tidak memiliki kualifikasi dan keberanian untuk mengadu secara langsung, namun bukan berarti tidak bisa. Terutama, ketika 25 orang pertama kembali untuk menyampaikan keluhan. Kamu tidak perlu iri pada kami. Kami hanya cukup beruntung dipilih oleh para tamu terhormat. Jika kami mengikuti aturan toko terkenal itu sendiri, jangan khawatir, kami tidak akan pernah bisa melakukan ini. Ya, kita semua sangat mengandalkan keberuntungan. Hei, tidak ada yang peduli dengan kita, udang kecil. Siapa kita? Kalau ada perang, kita jadi umpan meriam. Kalau tidak ada perang, kita relatif inferior. Kita diperintah sana-sini. Tidak ada yang peduli dengan nasib orang kecil seperti kita. Aturan kekuasaan, aturan dunia, terlalu banyak sisi gelap, itu tidak menarik. Ketika 25 orang ini mengeluh, keluhan batin banyak orang semakin meningkat. Mereka sangat tertekan ketika melihat orang lain mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup tetapi ternyata tidak. Api yang berkobar di dalam hati begitu kuat sehingga siapapun dapat meledakkannya sepenuhnya dan seketika hanya dengan sedikit. Dan jelas sekali, kelompok pertama yang terdiri dari 25 orang yang kembali adalah bahan peledak pamungkas yang meledakkannya. Jika kedua penjaga mengetahuinya lebih awal, jika kedua penjaga itu sedikit lebih bijaksana dan berada di sini untuk menghibur mereka, akhir ceritanya mungkin tidak akan terlalu buruk. Namun sayang kedua orang ini melewatkan satu kesempatan lalu melewatkan kesempatan kedua. Meski penonton terlihat sangat tenang saat ini, nyatanya hati mereka sudah diambang meledak. Bab 5707 Perselisihan Sipil. Ya, kami semua bekerja untuk desa, dan kami juga bekerja keras. Mengapa Anda memperlakukan kami seperti ini padahal pada akhirnya Anda terluka? Secara logika, selama ini sedikit adil, semua orang yang terluka dalam perang harus dipilih secara acak, dan siapapun yang beruntung akan pergi. Dengan cara ini, setidaknya kita semua bisa memikirkannya.
Benar, jika kamu beruntung, kamu akan beruntung. Semua orang bersedia mengaku kalah, tapi siapa yang tahan dengan aturan tidak tertulis itu? Bahkan ketika perang pecah, saya tidak melihat orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi menyerang terlebih dahulu. Kita yang tingkat kultivasinya lebih rendah bukanlah orang yang menyerang terlebih dahulu. Mengapa kita harus digunakan sebagai umpan meriam selama perang? Ketika perang selesai, mereka yang memiliki tingkat budidaya lebih tinggi akan diprioritaskan. Perlakuan terhadap masyarakat kelas bawah lebih buruk, tapi kita tidak bisa sepenuhnya diperlakukan seperti anjing. Saya pikir kami lebih buruk dari anjing. Sekelompok orang sangat marah, tetapi mereka marah, tetapi tidak ada jalan lain. Kelompok orang ini tahu betul satu hal, yaitu untuk saat ini mereka tidak punya cara lain. Menurutku, kalau tidak kita harus memberontak, saran seseorang. Di depan. Banyak orang yang ketakutan ketika mendengar kata ini. Meski mereka sangat marah dan berharap bisa melampiaskan amarahnya sekarang, kata pemberontakan adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka pikirkan di dalam hati. Mereka yang memberontak sudah lama memberontak, mereka yang berhasil bertahan hingga saat ini sebenarnya tidak ada pikiran untuk memberontak. Tokoh-tokoh terkenal juga memegang posisi yang sangat tinggi di hati mereka. Oleh karena itu, mereka juga sangat takut dengan pemberontakan. Bagaimanapun, semua orang tahu apa artinya jika pemberontakan gagal. Aku takut Palu. Lagi pula, jika kamu tidak memberontak, kamu akan mati. Lebih baik mati sedikit lebih spektakuler. Setidaknya beritahu orang-orang di atas apa yang akan terjadi jika kita diperlakukan seperti anjing. Saya juga setuju bahwa jika Anda bahkan tidak bisa menjalani kehidupan yang penuh amarah, Anda harus menjalani kehidupan yang menyedihkan. Saya setuju. Namun, ada yang setuju dan ada pula yang tidak. Pemberontakan macam apa? Bisakah kamu hidup jika memberontak? Pada akhirnya, kamu tetap harus mati, jadi daripada keluar dan memberontak, lebih baik hemat energi dan menunggu kematian perlahan-lahan. Setidaknya itu semua kematian, kamu bisa menyelamatkan beberapa masalah, dan, pada akhirnya, kamu tidak perlu disebut pengkhianat. Sebenarnya tidak sedikit orang yang berpendapat demikian, kalau orang sudah mau mati, buat apa repot-repot memikirkan hal itu, toh tidak ada gunanya bagi mereka. Lebih baik tidak melakukan apapun dan menunggu kematian dengan tenang. Lalu bagaimana jika kita memberontak, apakah kita punya cara untuk bertahan hidup? Tiba-tiba seseorang berkata saat ini. Mendengar ini, semua orang langsung menjadi energi. Kalau ada jalan keluarnya pasti lain masalahnya, kalau tidak menunggu kematian, mungkin bisa hidup setelah berjuang, dan siapa yang tidak mau hidup? Apakah kamu bercanda? Bagaimana kamu bisa bertahan hidup hanya dengan memberontak? Tahukah kamu kenapa kami dipilih? Itu karena para VIP melihat orang-orang itu memilih orang sesuai aturan. Dia tidak tahan lagi, jadi mereka memilih kami atas inisiatif mereka sendiri. Kita bisa memanfaatkan tamu terhormat itu untuk memberontak. Setelah mendengar hal tersebut, banyak orang yang langsung menerimanya tanpa berkata apa-apa, namun setidaknya mereka merasa sedikit tidak seimbang, atau ingin mendengar bagaimana hal tersebut dilakukan. Sekarang VIP dan tokoh terkenal itu berteman. Mari kita coba melawan tokoh terkenal itu. Ini. Jika VIP tidak membantu kita, setidaknya dia harus meninggalkan kita sendiri, kan? Ya, logika bahwa kamu bisa bertahan hidup dengan memberontak sama sekali tidak masuk akal. Bisakah Anda menjelaskannya lebih detail? Kami semua sedikit bingung. Melihat banyak orang yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, orang-orang itu tersenyum. Sebenarnya sangat sederhana, lakukan saja dengan cara yang berbeda. Bab 5708, melakukan sesuatu. Sekelompok besar orang menatap orang itu dengan rasa ingin tahu. Pria itu tidak terlalu pamer, lalu berkata, kami memberontak karena kami tidak ingin bekerja di toko terkenal.
Kami akan memilih untuk bergabung dengan Camp VIP dalam sekejap. Apa hasilnya? Coba pikirkan, VIP adalah VIP dari toko terkenal. Jika kita bergaul dengannya, secara teori itu bukanlah pemberontakan total. Pada akhirnya, kita selalu menjadi keluarga, bukan? Setelah mendengar ini, sekelompok orang pada awalnya tidak bereaksi, tetapi setelah memikirkannya beberapa saat, sekelompok orang tiba-tiba menyadarinya. Ya, benar sekali. VIP juga merupakan anggota dari sebuah toko terkenal. Setidaknya secara teori, ini adalah fakta mendasar. Jadi jika setiap orang mengubah keluarganya menjadi dia, itu sebenarnya bukanlah pemberontakan dalam arti sebenarnya. Lagi pula, orang-orang ini datang dan pergi, bukankah mereka juga orang-orang dari toko terkenal? Hanya saja orangnya berbeda, tapi kubunya sama. Dengan cara ini, mereka akhirnya mendapatkan beberapa fakta yang dapat menimbulkan kejutan besar bagi tokoh terkenal tersebut, dan juga membuat orang-orang di atas mengetahui konsekuensi apa yang akan mereka hadapi setelah mereka memperlakukan diri sendiri dan orang lain seperti ini. Namun kontras atau dampaknya tidak terlalu buruk atau terlalu banyak, lagi pula serangan balik semacam ini tidak terlalu berlebihan, apalagi karena status VIP dari VIP tersebut, nampaknya sulit bagi tokoh-tokoh ternama untuk melakukannya. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Jika mereka tidak puas dan ingin menghancurkan diri sendiri, bukankah orang-orang di atas menganggap ini sama dengan putus dengan tamu terhormat? Lantas, bagaimana cara mereka menghancurkan diri sendiri dan orang lain? Tampaknya setelah banyak pertimbangan, tidak ada jalan lain, hasil terbesar mereka mungkin adalah menyetujui masalah ini. Dengan demikian, biaya pemberontakan mereka tidak akan mahal, dan harga yang harus mereka bayarkan akan sangat kecil. Tapi di sisi lain, hasil pemberontakan mereka adalah yang terbaik, bisa mengikuti orang seperti VIP berarti tampilannya jauh lebih bagus dari toko terkenal. Apalagi jika VIP bisa menghilangkan racun darahnya, maka mereka dan orang lain akan sepenuhnya menjadi VIP, jadi saya yakin VIP akan lebih mau menyelamatkan mereka. Itu masuk akal. Tokoh-tokoh terkenal tidak menganggap kita serius. Mengapa kita tidak melakukan yang sebaliknya, memberi pelajaran pada tokoh-tokoh terkenal, dan memberikan outlet yang bagus kepada saudara-saudara kita? Sejujurnya, menurutku itu sangat masuk akal. Sial, kamu bisa melakukannya. Melihat waktunya hampir habis, lelaki itu tersenyum lembut, semuanya, ini tidak bisa dilakukan dengan mudah, tapi kita harus melakukannya. Sejujurnya, sebenarnya tamu terhormat itu sendirian sekarang, dan jumlah muridnya sangat sedikit. Jika kita bergabung dengannya, kita akan menjadi murid angkatan pertama di bawah komandonya. Meskipun kita bukan orang yang sangat kuat, kita jelas bukan talenta biasa-biasa saja. Jika kita bersedia bergabung dengan layanan VIP, saya yakin VIP tidak akan pernah membenci kita. Ya. Yang lain dengan cepat menambahkan pada saat ini, tamu terhormat sebenarnya menyebutkan hal ini ketika dia mentraktir kita sebelumnya. Tentu saja, apa yang dia katakan pada saat itu adalah dia hanya ingin mencari beberapa murid atau semacamnya. Dia mengatakan bahwa melihat begitu banyak orang di toko terkenal, dia benar-benar dirugikan kali ini, jadi dia ingin merekrut beberapa murid dan mengajarkan beberapa keterampilan sihir. Jika dia menghadapi hal seperti itu lagi di masa depan, setidaknya dia akan melakukannya. Memiliki murid yang dapat membantunya. Tangan. Seperti yang kalian semua tahu, tamu terhormat menempati tubuh Han Sanqian, dan Han Sanqian memiliki banyak kekuatan magis. Satu kalimat tidak diragukan lagi memenuhi ekspektasi semua orang. Dapat dikatakan bahwa semua orang di desa mengetahui bahwa Han Sanqian menjual keterampilan tingkat dewa. Lagi pula, hal semacam ini sendiri sudah cukup mengejutkan. Semua orang tahu bahwa orang yang menjual kungfu adalah Han Sanqian, jadi ini bahkan lebih mengesankan. Oleh karena itu,
Sekelompok orang telah lama terobsesi dengan masalah ini, tetapi sekarang diingatkan oleh orang-orang ini, ingatan mereka telah terbangun sepenuhnya. Jika di depan semua orang ingin lebih memberontak atau membuat tokoh-tokoh terkenal dan mencari keadilan bagi diri mereka sendiri, maka di belakang, pemberontakan semua orang sepenuhnya dipicu oleh kepentingan. Banyak orang melihat saya dan saya melihat Anda, mata mereka penuh panas. Tiba-tiba aku merasa kering. Bab 5709, bersabarlah dan jangan tidak sabar. Emosi ini menyebar dengan cepat, bahkan seperti api yang menyebar melalui rerumputan. Awalnya hanya api kecil, namun hanya dengan hembusan angin sepoi-sepoi, api kecil ini akan berubah menjadi api besar dalam sekejap, dan kemudian memicu kebakaran padang rumput di dataran jerami yang luas ini. Ledakan. Semakin banyak mata orang yang dipenuhi keinginan untuk melakukan sesuatu yang besar. Apalagi momentum ini semakin sengit. Sesaat kemudian, hati setiap orang dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Sekarang, semuanya hanya tinggal menunggu waktu. Ke-25 orang itu tahu bahwa misi mereka hampir selesai, tetapi mereka tidak terburu-buru menyalakan api terakhir dan meniupkan angin terakhir. Mereka berhenti bicara, mereka juga menunggu. Menunggu siapa? Tunggu Han San Qian. Kegentingan. Di kejauhan, pintu perlahan terbuka, dan Han San Qian tiba-tiba keluar. Kedua penjaga itu sibuk berkomunikasi dengan 25 orang yang mereka pilih, dan sangat terkejut dengan kemunculan Han San Qian yang tiba-tiba. Lagi pula, kedua penjaga itu baru saja mendengar bahwa VIP sekarang sangat kelelahan, sehingga mereka secara tidak sadar berpikir bahwa VIP akan membutuhkan waktu untuk istirahat saat ini. Oleh karena itu, kedua penjaga itu tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam memikirkan kedatangan VIP. Keluar dari kamar. Namun, begitu mereka melihat Han San Qian keluar, kedua orang itu bergegas menyambutnya. Kami berdua, mewakili tokoh terkenal itu, mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Tanpa bantuan para VIP, kemungkinan besar desa kami akan kehilangan 50 tuan. Anda baru saja membawa berkah besar bagi desa kami. Ya, nanti kami pasti akan memberitahu pemilik desa tentang hal ini. Saya rasa pemilik desa akan sangat senang ketika mendengar berita itu. Keduanya mau tidak mau saling menyanjung, bahkan membantu pemilik desa di saat-saat kritis. Tentu saja tujuannya adalah untuk memberi penghargaan pada Han San Qian dan menenangkan suasana hati tamu terhormat ini dengan lebih baik. Tentu saja, masalah ini juga memiliki motif egois mereka sendiri, yaitu, masalah ini membuat pemilik desa tahu bahwa penghargaan mereka berdua tidak boleh hilang, tetapi ketika mereka mengatakannya seperti ini, rasanya lebih seperti mereka membantu Han San Qian dalam arti tertentu. Wajah Han San Qian tidak menunjukkan banyak perubahan ekspresi, dia menatap kedua penjaga itu dan tersenyum lembut, saya tidak menyelamatkan orang untuk mendapatkan hadiah apapun. Jangan pikirkan itu juga, siapa aku? Siapa yang harus kusenangkan? Apakah aku perlu melakukan sesuatu demi imbalan atau kesenangan seseorang? Dalam satu kalimat, dia langsung menolak sanjungan kedua penjaga tersebut, namun yang lebih penting, bagi banyak telinga, kata-kata tersebut membuat mereka merasa bahagia. Apa yang membuat kalian berdua pelacur melakukan sesuatu selain urusan manusia? Apa yang membuat kalian berdua pelacur ingin mengambil kesempatan untuk mengambil pujian, dan hanya dimarahi seperti ini oleh tamu terhormat? Semakin kalian memikirkannya, semakin bahagia kalian. Kedua penjaga itu sedikit malu untuk beberapa saat, tapi mereka tetap tersenyum patuh. Mereka tidak menyangka Han San Qian akan menanggapi mereka seperti ini. Namun, untuk tamu terhormat seperti Han San Qian, tidak peduli apa yang dia katakan, kelompok mereka hanya bisa mendengarkan dengan patuh dan tertawa bersamanya. Sebenarnya, saya sangat tidak bahagia, kata Han San Qian, perlahan berjalan ke depan kerumunan, memandang semua orang yang hadir, seolah sedang memikirkan sesuatu, dan akhirnya menghela nafas dengan sedih, meskipun memang benar saya menyelamatkan 50 orang. Tapi bagiku,
aku juga membunuh lebih banyak orang. Kecuali 50 orang yang saya selamatkan, apa yang harus saya lakukan terhadap sebagian besar dari mereka? Sekarang kita telah membentuk aliansi, bagi saya, 50 orang itu adalah adik laki-laki saya, tetapi orang-orang ini juga adalah adik laki-laki saya. Jadi, jangan salahkan aku karena tidak memandang kalian berdua dengan baik. Aku benar-benar tidak bisa bahagia saat menghadapi lebih banyak orang yang tidak bisa aku bantu. Pada titik ini, Han Sanqian hampir menyulut emosi semua orang lagi. Bagaimanapun, mereka memiliki niat sekarang, tetapi masalahnya adalah mereka tidak memiliki kunci untuk menyalakannya sepenuhnya. Saat ini, Han Sanqian juga peduli dengan mereka, yang dapat dianggap sebagai salah satu katalis yang baik. Semuanya masih memerlukan bagian terakhir untuk melakukan ledakan terakhir dan menyeluruh. Han Sanqian melirik semua orang yang hadir, dan tangannya tiba-tiba bergerak. Detik berikutnya, semua orang membuka mata lebar-lebar. Bab 5710, Pil. Ketika Han Sanqian melambaikan tangannya, pil yang dikirim oleh kelompok kedua tadi semuanya tersusun rapi di tanah. Baru saja, ketika saya membantu kelompok orang kedua, semakin saya memikirkannya, saya merasa semakin tidak nyaman, jadi saya membuat keputusan pribadi dan meminta kelompok orang kedua untuk mengambil beberapa hal untuk menghormati saya. Karena itu, Han Sanqian melihat kelompok kedua yang terdiri dari 25 orang. Tentu saja kelompok orang itu tidak berani menyangkal sama sekali, mereka mengangguk berulang kali dan tidak berani menyangkal hal-hal tersebut. Apakah menurutmu aku tidak akan terlalu peduli dengan pil-pil ini? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa di mataku, pil-pilmu ini hanyalah sampah. Bahkan jika aku memakan makanan dengan kualitas paling rendah setiap hari, itu masih 100 kali, 10.000 kali lebih kuat dari makanan seperti milikmu. Jika itu normal, aku tidak akan takut untuk memberitahumu bahwa jika ada yang mengambil ini hal-hal untuk menghormatiku, aku akan melakukannya. Kamu pasti akan berpikir bahwa dia menghinaku. Karena mereka sangat buruk. Tidak ada yang akan membantahnya, dan tidak ada yang berani membantahnya, karena jelas apa yang mereka katakan adalah kebenaran mutlak. Dengan kemampuan Han Sanqian, ramuan semacam ini memang bisa disebut sampah. Meskipun bagi mereka, ini dianggap harta karun, lagi pula, mereka bekerja keras di sini, dan bukankah mereka hanya berusaha mendapatkan hal-hal ini untuk meningkatkan kultivasi mereka? Bagi para penggarap, banyaknya uang yang didapat tidak berarti banyak, karena sebagian besar uang tersebut pada akhirnya digunakan untuk membeli barang-barang tersebut. Ya, ini memang benar. Status tamu terhormat sangatlah mulia, dan kemampuan tamu terhormat juga sangat tinggi. Pil biasa ini dianggap sampah di matanya. Tidak berlebihan. Ya, ada juga orang-orang di bawah yang menambahkan bahan bakar ke dalam apinya. Meski sudah menjadi fakta, namun dengan dorongan ini, orang-orang di bawah tiba-tiba semakin percaya akan fakta tersebut. Namun, hal ini juga memicu pertanyaan yang lebih besar. Artinya, karena tidak ada gunanya bagi VIP, VIP bisa menggunakannya untuk apa? Mungkinkah tamu terhormat itu makan terlalu banyak untuk menyelamatkan orang lain, jadi dia tidak punya pilihan selain memakannya demi dirinya sendiri dan demi latihan? Para VIP memang VIP kita yang baik, dan orang-orang penting selalu menjadi orang-orang penting. Pola besar seperti ini sungguh membuat kita mengagumi mereka. Kedua penjaga itu tanpa sadar terus memuji Han Sanqian saat ini, dan mereka hampir memuji Han Sanqian dengan cara tanya jawab. Kata-kata ini sangat cerdas, dan tindakan mereka pun semakin cerdas. Setidaknya untuk pertama kalinya, 25 orang yang mereka pilih benar-benar mempercayainya, meski orang-orang tersebut tidak menyesal setelah memberikan 3.000 pil kepada Han. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tamu terhormat atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Saya tidak menyangka Anda, tamu terhormat, akan begitu kesakitan, tetapi Anda tetap bersikeras datang untuk menyelamatkan kami.
Sungguh kebaikan yang besar, saya akan melakukannya, jangan pernah lupakan. Saat kami pulih di kemudian hari, kami pasti akan berterima kasih banyak. Toh ke-25 orang ini masih memiliki sikap yang baik. Begitu mendengar perkataan kedua penjaga itu, mereka langsung mengutarakan sikapnya satu persatu. Apalagi sikapnya sangat baik. Namun, Han San Qian tidak menghargainya sama sekali, atau dengan kata lain, dia tidak tenggelam dalam pujian mereka. Dia hanya tersenyum pahit, salah, kamu salah mengatakannya. Sekelompok orang itu tertegun sejenak, terutama kedua penjaga dan 25 orang yang mereka pilih, mereka benar-benar tidak menyangka perkataan mereka akan dianggap salah. Namun setelah berpikir panjang, mereka merasa tidak ada yang salah dengan perkataan mereka. Bukankah ini fakta yang sangat kuat? Sekelompok orang melihat saya dan saya melihat Anda, dan untuk sesaat mereka tidak tahu bagaimana menjawab panggilan tersebut. Banyak orang menjadi lebih tertarik saat ini. Lagi pula, bagi mereka, merupakan hal yang membahagiakan bahwa orang-orang itu diserang, dan sisanya adalah hal kedua. Setelah mereka sangat gembira, mereka mulai menjadi sangat penasaran mengapa Han San Qian mengatakan mereka salah, atau dengan kata lain, mereka mulai lebih peduli dengan tujuan Han San Qian melakukan hal tersebut. Lagi pula, statusnya membutuhkan begitu banyak pil sampah, tapi itu bukan untuk melengkapi dirinya sendiri, jadi. Apa itu? Sekelompok orang memandang Han San Qian dengan penuh semangat. Han San Qian juga tidak ambigu. Dia menghela nafas, melihat ke kerumunan, dan berbicara.